Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sifat dan sikap terpuji serta cerita hikmah ulama salafus sholih tentang berbakti kepada guru atau dosen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sifat terpuji terhadap guru atau dosen. Guru atau dosen merupakan orang tua kedua kita, mereka yang mendidik kita agar kita dapat membedakan baik dan buruk karena ilmu. Sebagaimana yang diperintahkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, muliakanlah orang-orang yang beri pelajaran kepadamu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa tentang adab murid kepada guru atau dosen. Yang pertama yaitu memuliakan dan menghormati guru dan dosen. Yang kedua ada mendoakan untuk kebaikan guru. Yang ketiga rendah diri kepada guru. Yang keempat mencontoh akhlaknya. Yang kelima menenangkan hati guru. Yang keenam memperhatikan adab-adab ketika berada di depan guru atau dosen. Saya akan menjelaskan 13 cara menghormati guru dalam Islam. Yang pertama, tidak lupa mengucapkan salam. Yang kedua, sami'na wa atna atau menaati guru. Yang ketiga, bersikap antusias saat guru sedang mengajar. Yang keempat, bersikap lemah lembut terhadap guru. Yang kelima, tidak memotong pembicaraan saat guru sedang berbicara. Yang keenam, selalu mengerjakan tugas yang guru berikan dengan tepat waktu. Yang ketujuh, selalu meminta izin kepada guru saat ada keperluan mendesak. Yang kedelapan, selalu berterima kasih. Yang kesembilan, selalu mendengarkan nasihat guru. Yang kesepuluh, meminta doa, saran, dan petunjuk kepada guru. Yang ke-11, selalu mencium tangan guru. Yang ke-12, selalu berkabar dan tak sungkan menyapa guru di jalan apabila kita sedang berpapasan. Yang terakhir, menyayangi guru seperti kedua orang tua kita sendiri. Hakikat peserta didik dalam pendidikan Islam. Dalam dunia tasawuf, peserta didik atau murid adalah orang yang menerima pengetahuan dan bimbingan dalam melaksanakan amal ibadahnya. Dengan memusatkan segala perhatian dan usahanya ke arah itu, peserta didik atau murid di sini ada 3 tingkat, yaitu muqtadi atau pemula, yaitu mereka yang baru mempelajari syariat, jiwanya masih terikat pada kehidupan duniawi. Yang kedua ada mutawasid atau tingkatan menengah, yaitu orang yang sudah dapat melewati kelas persiapan, telah mempunyai pengetahuan yang dalam tentang syariat. Yang terakhir ada muntahid atau tingkatan atas, yaitu yang telah matang ilmu syariatnya, sudah mendalami ilmu batinnya. Itu beberapa deskripsi tentang hakikat peserta didik dan implikasinya terhadap pendidikan Islam, yaitu yang pertama, peserta didik memiliki dunianya sendiri. Yang kedua, peserta didik memiliki perbedaan periodisasi, perkembangan, dan pertumbuhan. Yang ketiga, peserta didik adalah manusia memiliki kebutuhan jasmani maupun rohani yang harus dipenuhi. Yang keempat, peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individual. Yang kelima, peserta didik merupakan resultan dari 2 unsur utama, yaitu jasmani dan rohani. Yang keenam, peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan secara dinamis. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi cerita hikmah ulama salafus sholih tentang berbakti kepada guru atau dosen. Sebagaimana dikutip oleh Syekh Abdul Fattah Abu Budah dalam hasyiahnya atas kitab Risalatul Mustarsidin karya Al-Haris Al-Muhasibi dari kitab Faidul Qadir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawadhu'u liman ta'allamun minha. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rendah hatilah kepada orang yang mengajarkan kalian. Al-Munawi menambahkan penjelasan hadis di atas. Sungguh ilmu tidak didapatkan kecuali penjelasan hadis di atas. Sungguh ilmu tidak didapatkan kecuali dengan rendah hati dan mendengarkan. Sedangkan kerendahan hatian seorang murid kepada gurunya adalah sebuah adab pekerti yang tinggi. Sikap rendah hati terhadap guru dan adalah sebuah kemuliaan
dan ketundukan kepadanya merupakan sebuah kebanggaan. Syekh Abdul Fattah Abu Gudah menuliskan lafal doa untuk mendoakan guru-guru kita semua. Allahumma ghfir limasyayikhina waliman alamana warhamhum wakrimhum biridwanikal azim fi maqo as-sodqi indaka ya arhamar rahimin. Artinya, wahai Allah, ampunilah guru-guru kami dan orang yang telah mengajarkan kami, sayangilah mereka, muliakanlah mereka dengan ridhomu yang agung, di tempat yang disenangi di sisi Allah, wahai yang maha penyayang di antara penyayang. Demikian doa untuk meminta ampunan bagi guru-guru kita semua. Semoga kita diberikan manfaat ilmu dari semua yang kita pelajari, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam. Berikutnya saya akan menjelaskan atau memberikan kesimpulan dari beberapa presentasi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya mengenai sikap dan sifat terpuji dalam menghormati guru, serta juga disampaikan oleh teman saya mengenai cerita bagaimana cara atau sanad terdahulu mengenai menghormati guru atau dosen. Nah, dalam hal ini kesimpulannya adalah guru merupakan aspek terbesar dalam penyebaran ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu secara formal. Jadi antara ilmu agama dan ilmu duniawi harus sama-sama beres. Mengapa demikian? Karena hal ini juga berkaitan dengan kenikmatan kita hidup di dunia maupun nanti juga di akhirat atau sebagai bekal. Nah, salah satu cara kita untuk menghormati guru yaitu bisa melihat, mencontoh perbuatan baiknya, kemudian rendah hati terhadap guru dan juga mentaati segala peraturan yang sekiranya dalam itu baik terhadap guru maupun dosen. Intinya dalam hal ini belajar terhadap guru atau dosen tidak hanya belajar mengenai ilmu dunia, tapi juga belajar mengenai ilmu agama. Karena apa? Antara dunia dan akhirat tersebut harus sama-sama seimbang demi kelancaran kita bersama, karena hidup kita tidak hanya dalam dunia, tapi juga di akhirat. Demikian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila dalam penyampaian dari kelompok kami ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.